Nah, hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Siapa sih orang kudus itu? Dan kenapa kok dirayakan oleh gereja? Mau tahu? Let's check it out. Pada dasarnya, kita semua adalah orang-orang kudus itu, karena kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah dalam diri Kristus Yesus, seperti yang tertulis dalam Efesus bab 4 ayat 1. Pada perayaan semua orang kudus ini, yang kita rayakan adalah mereka yang telah berbahagia bersama Bapa dalam kerajaannya di surga. Menurut kitab Wahyu, bab 7 ayat 14, mereka ini adalah orang-orang yang telah mempercayakan dirinya dalam Kristus dan telah dibasuh dalam darah anak domba. Mereka ini juga adalah orang-orang yang telah berhasil mempertahankan kekudusan sampai pada akhir pertandingan di dunia ini, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius bab 6 ayat 12. Mereka pun menjadi teladan bagi kita bagaimana kita mempertahankan kekudusan yang telah kita peroleh lewat pembaptisan. Sejarah perayaan Semua Orang Kudus ini telah berlangsung lama dalam tradisi Gereja Katolik. Menurut catatan kemartiran Santo Polikarpus, tradisi ini telah berlangsung sejak abad kedua. Dan tak hanya dari Santo Polikarpus saja, tetapi juga dari Santo Cyrillus dari Yerusalem. Peringatan Semua Orang Kudus ini berlangsung pada waktu itu karena banyak gereja-gereja lokal yang pada waktu itu merayakan peringatannya berbeda-beda. Peringatan Semua Orang Kudus dari satu gereja ke gereja yang lain tidak sama dirayakan. Oleh karena itu, gereja merasa perlu untuk menyamakannya. Sehingga pada sekitar tahun 741, Paus Gregorius ketiga menentukan bahwa tanggal 1 November adalah peringatan Semua Orang Kudus. Pada tahun 835, Paus Gregorius keempat menaikkan statusnya menjadi hari raya, dan terakhir oleh Paus Sixtus keempat sekitar masa abad pertengahan menambahkan oktav hari raya Semua Orang Kudus ini dari rentang tanggal 1 hingga 8 November. Gereja merayakan Hari Orang Kudus karena gereja menghormati orang-orang kudus yang selama hidupnya menyerahkan dan mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus. Segenap orang kudus ini telah setia dan tekun merawat imannya kepada Allah sampai akhir hidupnya, sehingga mereka mendapat ganjaran yang lebih besar di surga. Jasa mereka kepada kita umat Allah sangatlah besar, karena mereka bersama Santa Maria Bunda Allah menjadi penuntun dan selalu mendoakan kita agar tabah menjalani penderitaan serta perjuangan di dunia ini. Beberapa langkah sederhana yang dapat kita kerjakan setiap hari untuk dapat sampai pada kekudusan hidup yang sejati. Seperti kita setia melaksanakan perintah Yesus yang termuat dalam hukum kasih, yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita. Dan juga mengasihi sesama sebagaimana diri kita sendiri. Kita diajak untuk setia mengikuti perayaan Ekaristi dan senantiasa mengaku dosa. Lalu kita diajak untuk memiliki model atau inspirasi orang kudus yang menjadi idola dalam hidup kita. Nah, sudah terjawab kan sekarang pertanyaan-pertanyaan kalian? So, jangan takut menjadi kudus. See you next time.